Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai distribusi dari bahasa multivariat. Jadi dalam statistik parametrik univariat, ya, distribusi utama yang mendasari distribusi yang lain itu adalah distribusi normal atau sebaran normal. Ya. Nah, sebagaimana dalam statistik univariat, di statistik univariat juga ada distribusi multivariat normal. Ya. Oke, nah tentunya ini dikembangkan sebagai analog dari distribusi normal univariat. Jadi kalau kalian sudah tahu distribusi normal univariat itu fungsi kepekatan peluang seperti ini, ya. Jadi ini univariat, satu variabel, satu x saja, Jadi oke, seperakar 2pi sigma kuadrat. Kalau sigmanya masuk di akar jadi kuadrat. Kadang-kadang seperakar 2pi sigma gitu saja, tapi sigmanya itu tidak dalam akar. E pangkat min setengah dari x min mu dalam kurung dibagi sigma kurung kuadrat, ya. Nah, ini adalah normal univariat dengan parameter rata-rata mu dan varian sigma kuadrat atau standar deviasi sigma, ya. Kita lihat di sini dalam kurung persegi ini sebagai pangkat dari E ini adalah X dikurang mu per sigma. Ini yang biasanya digunakan untuk transformasi, ya, normalisasi atau standarisasi istilahnya. Jadi bagaimana kalau rata-ratanya mu ini sama dengan 0 dan standar deviasi ini sigma ini sama dengan 1. Sehingga kita punya normal standar atau normal dengan parameter rata-rata 0 dan varian 1, ya. Tolong mikrofonnya di mute semua dulu kecuali yang nanti bertanya, ya. Oke, terima kasih. Masih ada yang belum mute? Oke, ya. Nah, jadi transformasi ke distribusi normal baku Z itu dari sini. Jadi Z sama dengan X minus mu dibagi sigma. Ya, sehingga fungsi kepekatan ini menjadi, kalau Z sama dengan itu, ini Fz sama dengan seperakar 2pi saja karena sigmanya 1, ya. E pangkat setengah Z kuadrat. Ya, oke. Baik. Nah, untuk multivariat, ya, ini analog dengan yang tadi. Kalau kita punya U baca yang kita amati atau ada sebanyak P, ya, ada sebanyak P. Nih. Jadi bukan hanya X saja, tapi ada X1, X2, X3 sampai XP begini, ya. Ini P variat, ya. Sehingga secara notasi vektor, makanya kalau kita menuliskannya dalam bentuk baris seperti ini, vektornya dikasih tanda aksen, ya. X vektor aksen, ya. Oke. Nah, analog seperti tadi, karena yang tadi itu seperakar 2pi. Nah, karena variabelnya ada sebanyak P, maka di sini seperakar 2pi, tapi P-nya 2pi-nya dipangkatkan P. Jadi 2pi pangkat Pi per 2. Nah, dalam statistik univariat di sini ada varian, ya, ada varian, ya, kalau masuk tanda akar.
Nah, kalau keluar menjadi sigma saja, ya. Dalam statistik multivariat itu diganti karena multivariat ini diganti dengan determinan dari matriks varian kovarian populasi. Determinan dari matriks varian kovarian populasi. Nah, kalau itu analog dengan varian, ya, varian. Jadi kira-kira begitu. Kalau dijadikan analog dengan standar deviasi, jadi determinan ini dipangkatkan setengah, ya. Nah, kemudian ini adalah sebetulnya ini adalah nanti kalau dalam notasi model linear ini adalah bentuk kuadratik, ya. Ini analog juga. Kalau kita lihat itu adalah, ya, X dikurang mu kuadrat, di bawahnya dibagi sigma kuadrat, ya. X dikurang mu kuadrat dibagi sigma kuadrat, ya. Jadi di sini yang di atasnya X dikurang mu kuadrat, ini X dikurang mu, ya. Ini ada di sebelah kiri dari sini, ini X dikurang mu juga. Kalau X dikurang mu aksen X dikurang mu ini vektor-vektor, nah kita punya bentuk kuadratiknya, ya. Setengahnya tetap ada, dan yang tadi dibagi sigma kuadrat ini juga kita tahu sigma kuadrat itu analog dengan sigma, ini matriks varian kovariannya pada posisi penyebut, jadi di sini ada pangkat -1, ya. Jadi kalau seperti ini menganalogkan dari fungsi kepekatan peluang univariat normal itu jauh lebih mudah, ya. Nah, untuk selanjutnya karena ini univariat atau multivariat ganda P, karena multivariat ganda P kita menggunakan notasi begini. Jadi, di berdistribusi normal multivariat ganda P, P itu menunjukkan banyaknya variabel yang diamati atau variatnya, dengan parameternya yaitu vektor rata-rata mu, ini vektor rata-rata ini parameter. Sekali lagi parameter itu yang mencirikan populasi, ya. Oke. Dan yang satunya lagi adalah selain ditentukan vektor rata-rata, ditentukan oleh matriks varian kovarian populasinya. Ya. Siapa sih yang tadi? Oke, jangan-jangan di jalan tuh. Oke, ya. Kuliahnya sambil naik motor. Nah, jadi begini. Andai kan kita punya bivariat, B itu 2. Jadi kalau uni itu 1, B 2, tri 3, dan sebagainya, ya. Nah, andai kan kita punya pengamatan bivariat, nah kalau bivariat berarti harus ada notasi mu1 itu nilai harapan dari variabel yang pertama, mu2 nilai harapan dari variabel kedua, sigma 11 itu varian dari X1, boleh menggunakan sigma 11, boleh menggunakan sigma 1 kuadrat, sama aja. Sigma 22 itu varian dari X2, dan ada rho 12 itu korelasi, ya. Korelasi antara variabel X1 dan variabel X2. Nah, korelasi ini akan sama dengan 0 kalau X1 dan X2 itu saling bebas. Ya. Jadi rho 12 ini akan sama dengan 0 kalau X1 dan X2 saling bebas. Jadi kalau ini sama dengan 0 berarti yang membuat sama dengan 0 itu adalah pembilangnya ini, sigma 12 ini. Jadi kalau di sini 0, di sini 0, maka kedua variabel itu saling bebas. Ya. Oke. Ini sigmanya, ya, matriks varian kovarian populasi. Kalau bivariat, nah inversnya ini, ya, kalau dua-dua kan gampang. Seper AD min BC, AD min BC, AD min BC, ya. Kemudian ini ditukarkan sigma 22, sigma 11, dan sigma 12-nya menjadi min. Ini menjadi matriks inverse dari sigma. Ya, inverse dari sigma. Nah, lagi, ya, itu. Nah, kemudian kalau kita cari pangkat dari nilai eksponennya itu dalam
fungsi kepekatan peluang multivariat ini nilai ini berapa ya untuk bivariat. Jadi ini bisa dicari. Jadi di sini X1 dikurang mu1 dulu karena 2 ya, 2 kali. X2 dikurang mu2 kan gitu. Ini dituliskan dalam bentuk baris, vektor baris. Yang di sini vektor kolom, X1 dikurang mu1, X2 dikurang mu2 ya. Ini yang sebelah sini. Sedangkan inverse dari matriks sigmanya ini adalah ini seperti yang dituliskan tadi ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, oke. Jadi sigma 1-2-nya diganti dengan ini, diganti dengan min, rho, 1-2 dan seterusnya. Nah, ini kalau di evaluasi ini adalah 1 kali 2 ya. Matriks 1 kali 2, ini matriks 2 kali 2, ini matriks 2 kali 1. Sehingga hasilnya matriks 1 kali 1 atau skalar. Jadi ini skalar ini. Jadi ini skalar ya. Walaupun panjang seperti ini skalar. Ya. Nah, atau bisa dituliskan menjadi seperti ini, 45 ini ya. 45 ini. Ini penyederhanaan. Semua memiliki penyebut ya, pembilang penyebut ini 1 dibagi 1 min kuadrat dari korelasinya. Kemudian di reorganisasi menjadi di sini Z1, kalau ini X1 min mu1 dibagi sigma 1,1, ini dari populasi, dari variabel pertama, ini dari variabel kedua, ini dari variabel pertama dan kedua. Oke, nah gitu. Nah, oke, jadi karena determinan dari sigma untuk variabel bivariat itu sama dengan sigma 1, sigma 2 kali ini ya, kita bisa substitusikan dari inverse dari sigma ini dan determinan dari matriks sigma dan kovarian bivariat ya. Kemudian dievaluasi kita dapatkan nah bentuk seperti ini. Nah, 2 saja seperti ini kan. Nah, kalau dielaborasi dijabarkan satu persatu variabelnya. Makanya secara umum untuk yang banyak variabelnya lebih dari 2 ya seperti ini. Ini bentuk umumnya. Fungsi kepekatan peluang multivariat ganda P dengan parameter mu dan sigma matriks. Oke. Tuh. Lanjutkan ya. Nah, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. Ini bivariat. Ya. Ini bivariat di mana di sini gambar 42 ya. Ini ya, ini juga bivariat sama aja. Hanya parameternya beda. Yang pertama yang gambar atas itu dia memiliki varian masing-masing yang sama. Jadi variabel pertama dan variabel keduanya nilainya sama, nilai variannya ya. Dan tidak berkorelasi. Artinya X1 dan X2 saling bebas. Ini saling bebas. Sayangnya ini gambar di buku, jadi tidak bisa diilustrasikan bagaimana diputar-putar ya. Nah, sedangkan yang di bawah ini variannya sama. Jadi varian dari masing-masing variabel X1 dan X2 ini sama, tetapi ada korelasi antara X1 dan X2. Korelasinya 0,75 ya. Ingat ya, korelasi ini nilainya di antara 0 dan di antara min 1 dan plus 1 ya. Oke. Jadi ini gambarnya, jadi agak sedikit mereng sumbunya ya, agak sedikit mereng sumbunya. Oke. Nah, itu ilustrasi gambar. Ya. Oke. Nah, beberapa sifat dari matriks yang digunakan sebagai parameter normal multivariat itu adalah sebagai berikut. Ya. Bahwa sigma itu matriks varian kovarian populasi itu kalau dia positif definite ya, ada positif definite, ada positif semi definite gitu ya. Nah, jadi kalau sigma ini positif definite,
maka inversnya ada. Maka inversnya ada. Ya. Karena inversnya ada, dan kita tahu bahwa notasi lambda ini adalah apa yang disebut dengan nilai eigen ya, ini nilai eigen. Jadi bahwa kalau kita punya matriks yang segi, itu bisa dicari nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi lambda ini nilai eigen, E ini vektor ya, ini skalar ya, ini vektor. Jadi ini adalah pasangan nilai eigen dan vektor eigen. Jadi demikian rupa sehingga kalau mencari nilai eigen itu kan sigma ini kalau dikalikan dengan vektor eigennya sama dengan lambda kali vektor eigen. Vektor eigennya ini. Nah, karena ini ada inversnya, karena positif definite, inversnya ada, maka kalau digantikan dengan inversnya, di sini digantikan inversnya, jadi sigma ini diganti dengan inverse sigma, kalau dikalikan dengan E, maka nilai-nilai eigen yang di sini itu resiprok dari nilai ini. Kalau di sini lambda, di sini seperlambda. Ya, jadi kalau istilahnya kalau dari di sini sigma, ini inversnya, ini lambda, ini inversnya. Jadi kalau lambda kali seperlambda itu 1. Jadi ya, itu. Kalau di sini 5, di sini 1/5, di sini 2, di sini setengah, di sini 3/4, di sini 4/3 gitu ya. Nah, kita tidak menuju proof-nya, menuju buktinya, enggak usah. Ya. Nah, demikian juga kalau sigma ini positif definite, ya, maka inversnya juga positif definite. Positif definite itu tentunya sudah dibahas dalam aljabar linear ya, aljabar linear. Oke, ini positif definite. Ya. Nanti ada ditunjukkan. Jadi kalau dikalikan dengan sembarang vektor x, hasilnya akan lebih besar sama dengan 0 untuk x yang mana. Jadi gini, ini kalau mau dilihat ya, buktinya. Jadi untuk sigma yang positif definite ada vektor e yang bukan vektor 0 kan gitu ya. Yang bukan vektor 0 ini apa yang dimaksud dengan positif definite. Sehingga kalau kita kalikan E transpose sigma E gitu ya, itu hasilnya selalu positif, tidak negatif. Kalau ada yang membuat sama dengan 0, dia ada unsur semi definite. Ini positif semi definite. Jadi positif definite itu kalau ini kita kalikan, E transpose sigma E ini kita kalikan, maka hasilnya selalu positif. Oke. Nah, kemudian tadi sudah kita lihat gambar ini. Suaranya hilang, Prof. Suaranya hilang. Oke. Suaranya masuk nggak sekarang? Ada, Prof. Ada. Oke. Kalau hilang bisa jadi di sini ada gangguan. Bisa jadi di tengah-tengah itu ada gangguan juga. Ya, jadi kalau kita lihat ini karena pasti simetris dari atas karena row-nya sama dengan 0. Jadi saling bebas, ya. Mau dilihat dari mana aja bentuknya sama. Jadi sini simetris, ya. Ini gambarnya kalau dibuat dalam kontur gitu pasti bulat semua ini, ya. Karena row-nya korelasinya 0. Berbeda dengan ini kalau dilihat dari atas dibuat peta konturnya, nanti dia oval begini. Oval ya. Semakin ke tengah semakin tinggi, semakin puncak di sini, ya. Semakin menjauh dari titik tengah itu semakin rendah. Nah, itu dituliskan persamaannya dalam persamaan 47 ini. Jadi gini, kontur dari fungsi kepekatan peluang yang konstan dari distribusi normal berdimensi P ini bentuknya elipsoid. Kalau tadi bivariat ya, bivariat lebih gampang.
lebih gampang memanainya. Kita kalau dimensinya lebih dari 2 itu gimana mau memvisualisasikannya, susah ya. Nah, tapi tetap saja begini bentuknya. Jadi bagian atas dari eksponen itu, dari E pangkat ini kan, min setengah dari ini, ya, itu sama dengan C kuadrat. Jadi sama dengan C kuadrat ini. Ya. Jadi bentuk ini elipsoid. Kalau elipsoid itu seperti elips, mau dimensinya 2, 3, 4 dan seterusnya itu elipsoid. Ya. Jadi ini bahasa Inggris kalau oids gitu, itu bentuknya seperti elips gitu. Ya. Oke. Dengan titik pusat itu vektor mu. Jadi kalau mu-nya ini ada p variabel ya, mu 1-nya berapa, mu 2-nya berapa, mu 3-nya berapa, mu 4. Nah, gitu ya. Kalau 2 ya mu 1-nya berapa, mu 2-nya berapa. Jadi dari titik 00 itu ke arah sumbu pertama berapa, ke arah sumbu kedua berapa. Itulah sentroidnya. Sentroid itu senternya. Senternya di sini. Nah, sumbu-sumbunya memiliki ini kan, memiliki panjang gitu. Kalau plus ya ke arah positif, min ya ke arah negatif gitu ya. Masuk panjang negatif kan gitu enggak? Ya, jadi ini ke arah positif, ke arah negatif. Seberapa panjang ini? Nah, tergantung C-nya ini, C kuadratnya ini. Kalau C kuadratnya sama dengan 25 berarti ini 5 kan gitu, akar dari C-nya. Kali akar lambda I. Lambda I adalah nilai eigen, ya, nilai eigen yang berkaitan dengan sumbu pertama, sumbu ke-1 kan. Ya. Kemudian EI ya vektor eigennya gitu ya. Nah, jadi kalau matriksnya berukuran P kali P gitu, maka banyaknya nilai eigen juga paling banyak P. P. Vektor eigennya juga menyesuaikan P juga gitu. Nah, ini persamaan konturnya kalau dilihat dari kalau dua variabel atau bivariat, kita bisa melihat kontur itu seolah dari atas begitu. Ya. Jadi konturnya. Kalau lebih dari 2, nah, bayangin aja pokoknya seperti itu, elipsoid dengan pusat ini dan masing-masing sumbunya ke arah positif dan ke arah negatif sama-sama panjang, yaitu ini panjangnya ya, tergantung C-nya. Kalau C-nya 10 ya ini akar 10 kan gitu. Dan ke arah sumbu mana? Ke arah sumbu yang pertama itu dikalikan akar dari nilai eigennya kali vektor eigen yang pertama, gitu ya. Excel dengan aplikasi tertentu bisa digunakan untuk mencari nilai eigen dan vektor eigen. Kalau enggak ya sekarang sudah zamannya R, ya sudah bisa cari nilai eigen dan vektor eigen ya. Oke. Jadi ini pelajaran mencari nilai eigen dan vektor eigen yang di aljabar linier, nanti bisa diulangi lagi caranya seperti apa. Ya kita lihat di sini di diagonal utama ini masing-masing dikurangi dengan lambda. Dikurangi dengan lambda, cari determinannya yang membuat determinan itu sama dengan 0, lambdanya berapa kan gitu. Cari yang membuat, jadi kalau ini determinannya sama dengan ini, yang membuat nilai ini sama dengan 0, yang pertama, suku pertama ini sama dengan 0, berapapun ini. Atau yang kedua, suku kedua ini sama dengan 0, berapapun ini, kan gitu kan. Jadi lambda pertama sama dengan sigma 11 ditambah sigma 12. Lambda kedua sama dengan sigma 11 dikurang sigma 12. Nah, jadi ini kedua lambda. Dari masing-masing lambda kita bisa gunakan mencari vektor E1 E2, vektor eigen ini E1 ini dan vektor eigen E2 kan gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Cari seperti ini. Nanti kita dapatkan E1-nya sekian. Kalau lambda satunya ini, E1-nya ini gitu ya. Sepada kedua. Nah, yang kedua dengan cara yang sama gantikan lambda 2-nya itu sigma 11 dan sigma 12. Kita dapatkan vektor eigen keduanya itu ini.
Yang jelas antara vektor eigen pertama dan kedua ini saling ortogonal. Ya. Kalau nggak percaya kalikan aja nih 1/2 kali 1/2 setengah. Ditambah 1/2 kali min 1/2 min setengah 0. Ya kan? Jadi antar vektor eigen itu saling ortogonal. Oke. Nah, jadi kalau digambarkan begini. Karena cuma dua variat kan, dua variabel. Sentroidnya di mana? Mu1-nya berapa? Mu2-nya berapa? Jadi mu1, mu2. Di sini vektor mu. mu1, mu2. Ke arah sumbu pertama, ini. Ke arah sumbu kedua, ke arah yang apa namanya aksis pertama itu kan ada dua ini nih, dua nilai eigen. Ini yang kedua, gitu. Jadi kalau panjang aksis ini ya sama, berarti dia lingkaran. Gitu. Ini secara umum tidak sama. Oke. Nah, sekarang dalam statistik univariat kan sering kita bicara selang kepercayaan tuh, selang kepercayaan. Nah, karena kalau lebih dari satu variabel itu bukan selang lagi, tapi wilayah, jadi wilayah kepercayaan ya. Jadi kita bicara wilayah kepercayaan. Jadi kalau mu-nya diketahui ini, bukan mu-nya diketahui. Kalau sigmanya diketahui ya, jadi sigmanya diketahui, kita bisa membuat wilayah kepercayaan untuk mu. Wilayah kepercayaan untuk mu itu dengan menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi jadi dengan menggunakan Ki kuadrat derajat bebasnya P. Kalau bivariat ya Ki kuadrat 2. Kalau trivariat Ki kuadrat 3. Kalau ganda P ya Ki kuadrat P. Jadi P adalah banyak variabel. Ya. Jadi ini wilayah kepercayaan. Jadi kalau misalnya di mana wilayah kepercayaannya? Ya di sini, di dalam elipsoid ini. Jadi kalau kita pilih, ini kan mu1, mu2 hitungannya kan di sini nih. Nah, jadi kalau pengujian hipotesis menggunakan mu1 dan mu2, semua kombinasi yang ada dalam elipsoid ini akan menunjukkan bahwa hipotesis 0 itu diterima. Tetapi kalau di luar ini, di luar sentroid ini, di luar elipsoid ini, jadi kalau di luar, misalnya mu1-nya segini nih, mu2-nya di sini. Apakah data ini masih mendukung pernyataan hipotesis itu? H0-nya kan ditolak. Jadi nilai H0 berapa yang membuat hipotesis pengujian hipotesis itu akan menghasilkan hipotesis 0 diterima kalau pilihan mu1 dan mu2-nya itu diambil dari titik-titik yang ada dalam elipsoid ini, ya. Gitu. Di luar elipsoid hipotesis 0 tidak diterima, ya, gitu. Makanya disebut di sini wilayah kepercayaan. Nah, lebarnya atau luasnya wilayah kepercayaan ini ya, panjang kali lebar kan luas. Luasnya wilayah kepercayaan ini sangat tergantung dari taraf nyata pengujian, mau 95%, apa 99% begitu kan. Jadi tergantung alfanya ini. Semakin kecil alfa ini, semakin besar taraf nyata pengujian. Selang kepercayaan atau wilayah kepercayaan. Jadi kalau di sini 1%, di sini 99. Kalau di sini 5%, di sini 95. Gitu ya. Jadi ini 48 ini formula untuk menghitung wilayah kepercayaan. Ini ya. Nah, ini kan gambarnya nih. Jadi di sini sentroidnya nih. Jadi kalau ini misalnya dengan menggunakan 50% dan 90%, ini hanya percaya 50% aja, ini saya 90% gitu ya. Nih ya, 50% segini nih 50% ya, 90% segini. Nah, ini untuk yang seperti gambar kelanjutan gambar 42 itu. Yang di sini kalau hanya percaya 50%, wilayahnya ini yang kecil ini. Tapi kalau kita percayanya lebih besar lagi, 90% ya semakin luas nih. Ya. Nah, nggak ada ya percaya 100%, nggak ada. Pasti ada errornya.
Jadi 99 boleh lah, 99,9 boleh, mau 99,99 boleh juga, pokoknya tidak boleh 100%. Nah, gitu ya. Oke. Nah, baik. Ini kalau ada pertanyaan di anu aja ya, Rizdan aja ya. Saya sambil jalan nih. Ya. Oke. Jadi berikutnya ini yang berkaitan dengan sifat-sifat tambahan ya, properties itu hal-hal yang dimiliki yang berkaitan dengan apa ini tambahan dari sebaran normal multivarian. Andaikan the following are true, berikut ini akan benar berkaitan dengan pengubah acak ya berupa vektor pengubah acak x yang berdistribusi multivarian ya. Kalau x berdistribusi multivariat ini tebal ya x-nya tebal nih. Jadi vektor pengubah acak ya. Dikatakan di sini memiliki distribusi multivariat. Maka kombinasi linear dari komponen ini juga berdistribusi normal. Ya. Distribusi normal ya. Nah, oke. Semua subset, semua anak himpunan atau anak gugus dari komponen X memiliki distribusi normal multivariat juga. Multivariat tanda kurung nih. Karena bisa jadi dia menjadi univariat tergantung subset yang mana gitu ya. Oke. Apabila kovariannya 0, ya, itu berimplikasi pada komponen-komponennya itu saling bebas. Jadi kalau dua saja misalnya di luar diagonal utama itu ada yang 0, bukan ada yang 0 semua begitu, maka X1 dan X2 saling bebas. Nah, kalau misalnya X1, X2, X3 ada di luar diagonal itu ada yang 0, ada yang tidak. Nah, yang 0 itulah yang membuat komponen-komponen itu saling bebas. Ya. Makanya di sini ada bunyinya the corresponding component, ya, komponen-komponen yang bersesuaian. Ya, nolnya itu yang sebagai korelasi atau kovarian dari variabel yang mana dengan variabel yang mana, gitu ya. Ya. Sebaran bersyarat dari komponen-komponennya itu bisa jadi juga berdistribusi normal multivariat. Ya. Bersyarat itu misalnya kalau X3 diketahui, misalnya ada X1, X2, X3. Kalau X3-nya diketahui, bagaimana distribusi X1 dan X2 itu bersyarat. Ya. Kalau X1 dan X3 diketahui, bagaimana distribusi X2-nya itu juga bersyarat. Karena ada sebagian yang informasinya diberikan. Jadi misalnya ini sebagai bahan dari tambahan apa yang ada di sini tadi, ini kombinasi linier nih ya. Jadi kalau pengubah acak ini ada vektor pengubah acak X ini berdistribusi, ini sekali lagi yang bacanya ini vektor pengubah acak. Jika vektor pengubah acak X berdistribusi normal multivariat ganda P dengan vektor rata-rata mu dan matriks varian kovarian sigma, maka sebarang kombinasi linier dari variabel ini misalnya. Jadi ini kan multivariat ganda P berarti X, vektor X ini ada X1, X2 sampai XP, ya kan? Maka kalau kita tuliskan ini ada vektor A itu isinya A1, A2, A3 sampai AP. Ya, perkalian ini kan inner product ya, inner product atau kombinasi linier dari ini A1, X1, A2, X2 dan sebagainya ini bisa dituliskan secara ringkas menjadi begini. Menjadi vektor A X kali vektor A transpos kali X ya. Nah, ini berdistribusi normal. Nggak ada tandanya ya sini, nggak ada tandanya nih, nggak ada. Berarti ini menjadi normal saja, bukan multivarian ya, normal saja. Berdistribusi normal univariat ya. Jadi berdistribusi normal univariat dengan rata-ratanya adalah A transpos mu. Jadi kalau X1, X2, X3 ini rata-ratanya mu1, mu2 sampai mu p masing-masing ya, berturut-turut, maka yang dimaksud dengan A transpos mu ini adalah
A1, mu1, ditambah A2, mu2, ditambah dan seterusnya sampai AP mu P. Ya. Nah, sedangkan varian kovariannya atau di sini varian saja karena ini univariat, itu bisa diperoleh dengan cara vektor ini A transpos sigma kali A. Nah, jadi kalau ini 1 kali P, ini P kali P, ini P kali 1. Jadi ini skalar. Ini skalar. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau X-nya multivariat dan P mu sigma, kombinasi linearnya jadi A transpos X berdistribusi normal univariat dengan rata-rata A transpos mu, variannya A transpos sigma A. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Jadi sebaliknya itu apa? Kalau ini yang diketahui, kalau A transpos X ini diketahui berdistribusi normal, univariat, ini satu ini, dengan parameter A transpos mu dan A transpos sigma A, untuk setiap A, maka X haruslah, vektor X ini haruslah berdistribusi multivariat normal ganda P dengan vektor rata-rata mu dan varian kovarian sigma. Jadi bolak-balik ini berlakunya, gitu ya. Itu result 42. Ini semacam dalil kecil, ya dalil kecil. Ini buktinya kalau mau baca buktinya, kalau nggak usah ya nggak usah dilihat ya, gitu ya. Nah ini result 43 itu sebetulnya generalisasi dari 42. Kalau ini hanya ada satu kombinasi linier ya, A transpos X itu, A-nya vektor ya. Nah, ini jadi ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ada beberapa kombinasi linier. Ini ada sebanyak Q kombinasi linier. Kombinasi linier pertama, kedua sampai ke Q ya. Nah, oleh karenanya A11 dan seterusnya sampai A1P ke bawah ini bisa disusun sebagai sebuah matriks, bukan hanya vektor tapi matriks berukuran Q kali P. Karena kalau Q sama dengan 1, kita punya result 42. Jadi result 43 ini sebagai generalisasi dari result 42 kalau kombinasi linearnya itu ada sebanyak Q. Ya, ada sebanyak Q. Nah, jadi dengan demikian kalau Q-nya 1, hasilnya result 42. Kalau Q-nya kalau lebih dari 1, maka distribusi dari perkalian matriks ini normal juga, tapi normal multivariat, gandanya Q. Gandanya sebanyak kombinasi liniernya Q ya. Nah, gitu. Gandanya Q. Sedang parameternya kalau tadi di sana A kecil transpos mu, kalau di sini A besar matriksnya kali mu. Variannya yang di sana A transpos ya, A-nya kecil kan. Nah, ini A-nya di sini sigma, kalau di sana kan transpos dari transpos A kecil ya kan. Jadi A di sini. Kalau ini transposnya A adalah A transpos. Jadi jangan keliru kalau kombinasi linearnya ada sebanyak Q. Ya, oke? Jadi ini adalah hasilnya. Nah sekarang kalau misalnya pembacanya nih ya, ini seolah-olah kan ditambahkan ini A-nya sama dengan identitas nih, A-nya identitas ini, ya. Tapi kalau ini cuma satu aja atau kombinasi linearnya A aksen aja ya, aksen cuma satu kombinasi linear di sini. Kalau vektor perubahan ini ditambah dengan vektor konstanta ini yang ukurannya sama, ini perubahannya ada sebanyak P, jadi X1, X2, X3 sampai XP. Kalau nggak ada transposnya, nyusunnya kolom ya, nggak ada transposnya, nyusunnya kolom. Jadi X besar 1, X besar 2, sampai ke bawah X besar P. Kalau masing-masing X itu ditambahkan dengan vektor konstanta, jadi D-nya itu D1, D2, D3 sampai DP gitu. Ya.
maka distribusinya itu juga multivariat normal ganda P, hanya yang berubah itu rata-ratanya. Rata-ratanya masing-masing ditambah dengan masing-masing konstanta yang sesuai, yang bersesuaian. Sedangkan sigmanya tidak, karena tidak merubah ya, variasi data. Yang berubah adalah lokasinya saja. Lokasi mu ini berubah, titik sentroidnya ini berubah, ya. Yang berubah itunya saja. Itu result atau hasil 43 ya. Oke. Ini kalau mau dilihat ini teladannya, ini kombinasi linearnya ini 2 ya, 2 ini 1 2. Kan X-nya kan 3 nih. Ini dalam hari ini pembacanya X-nya ada 3. Karena ini normal 3 ya. Jadi ada X1, X2, X3. Ada X1, X2, X3. Nah, jadi kalau X1, X2, X3 terus begini ya caranya. Kemudian kombinasi linear pertama itu hanya membandingkan X1 dan X2, X1 dikurang X2. 1 kali X1 ditambah min 1 kali X2 ditambah 0 kali X3 sama dengan X1 dikurang X2. Sedangkan yang di sini 0 kali X1, 1 kali X2 dikurang X3, jadi X2 kurang X3. Jadi ini adalah matriks A-nya. Ini matriks A-nya, ini vektor X besarnya gitu ya. Nah, gitu caranya. Sedangkan A-mu-nya menjadi oke, mu1 dikurang mu2, kalikan aja ini vektor A-nya ini dengan vektor mu ya. Nah, matriks varian kovariannya bagaimana? Nah, ini adalah matriks A-nya dikalikan matriks varian kovarian untuk 3 kali 3 secara umum begini, secara umum nih ya. Kemudian transpos ini. Transposnya 1 min 1 0, 0 1 min 1. Kalikan kita dapatkan matriks berukuran 2 kali 2. Yang pertama nilainya ini yang ini varian dari yang pertama, ini varian dari yang pertama itu mana? Varian dari X1 dikurang X2. Varian dari X2 dikurang X3 itu ini sigma 22 dikurang 2 kali sigma 23 ditambah sigma 33. Sedangkan ini kovariannya. Kovarian apa? Kovarian antara X1 dikurang X2 dengan X2 dikurang X3. Ya. Tuh. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Kalau enggak lanjut. Oke. Result berikutnya adalah kita tahu kalau kita punya ini vektor pembaca X ya, itu kan elemennya P itu 1 2 3 4 5 6 7 sampai P, X1, X2 sampai XP ya. Nah, kita ingin partisi P itu menjadi 2. Yang pertama 1 2 sampai Q, kemudian yang berikutnya Q plus 1, Q plus 2 sampai habis ya. Sampai P ya. Jadi di sini ada sebanyak Q, yang di bawahnya ada sebanyak sisanya. Kalau di sini keseluruhan ada P, sudah diambil Q di atasnya, di bawahnya ada P dikurang Q. Ya. Oke, ya. Nah, dengan partisi seperti itu, vektor rata-rata dan matriks varian kovariannya ikut dipartisi juga. Nah, dalam hal vektor rata-rata, partisinya ukurannya mengikuti seperti ini, ya. Q plus 1, Q kali 1, yang lain P min Q kali 1, ya. Oke. Sedangkan varian kovariannya, ya ini karena varian kovarian, ya, karena ada 2 partisinya, ini ada 2 kali 2 varian kovariannya, ya, ada 4. Nah, umumnya yang partisinya cuma 2 kali 2, ya, cuma jadi 2 umumnya. Oke. Nah, yang pertama sigma 11 ini berukuran Q baris Q kolom. Q baris Q kolom, ya, sigma 11. Nah, sigma 22-nya tentunya P min Q baris kali P min Q kolom. Di sini kan Q, di sini Q, jadi Q kali Q. Di sini P min Q, di sini P min Q. Nah, jadi sigma 22 berukuran P min Q kali P min Q. Sigma 21 berukuran P min Q kali Q, sigma 12 kebalikannya. Q kali P min Q ukurannya.
Ya. Nah, apabila partisinya seperti ini, maka vektor partisi X1 ini, X1 saja ya, X1 ini berdistribusi normal multivariat. Ganda berapa? Ganda Q ya, ganda Q. Terus parameternya μ1 itu dari sini. μ1 itu dari sini ya, dari partisi yang di sini. Variannya yang di sini. Sigma 1 ya. Itu X1-nya. X2-nya sama aja, X2-nya kebalik dong. X2-nya normal multivariat, gandanya P min Q ya. Sedang di sini mu-nya bukan mu1 tapi mu2. Variannya bukan yang di sini tapi variannya yang di sini, sigma 22. Oke. Ya. Itu ini teladannya ya, teladan. Nah, jadi kalau misalnya X ini multivariat ganda 5 ini. Ya. Di sini carilah distribusi X2 dan X4. Nah, ini kan lompat nih, satunya di sini, tiganya di sini, limanya di sini. Kok ini diperlukan 24 aja, nggak masalah. Nah, tinggal yang 24 ini dijadikan sebagai X1. Ya. Ini 24 jadikan X1. Sisanya X1, X3, 5 ini jadikan X2. Nah, kemudian sesuaikan dulu di sini. 24 nih, ya mu2, mu4. 135, mu1, mu3, mu5. Dan di sini juga disesuaikan notasinya. Sigma 22, 44, karena apa? Ini indeksnya 24 nih. Ya. Kemudian indeks 135, jadi 11, 33, 55 ya. Nah, jadi gitu. Kalau mau lebih gampang lagi, tulis ini 24, 24, kemudian berapa nih? 135 ya, 24, 135. 24, 135, jadi 24, 135 gitu ya. Nah, ini kebetulan sama ini 12 dan 21 ini sama ya. Jadi ini adalah transposnya. Jadi 12, 23, 25 ini 12, 23, 25 gitu ya. Ini karena di sini adalah transposnya ini. Ya. Oke. Nah, setelah itu baru carilah nih ya. Baru dicari. Kemudian kalau begitu distribusi dari X2, X4 yang kita sebut dengan partisi pertama ini adalah normal multivariat ganda 2 ya. Dengan parameter vektor mu1 ini, di mana mu1 itu adalah mu1 ini adalah ini mu1 yang isinya mu2, mu4 saja. Ya. Sedangkan sigma 11 ini isinya ini sigma 2, 24, 24, 44. Hanya 2 dan 4 saja. Ya. Nah, sudah jelas lah. Kita makanya kalau yang ditanya ini apa, ini masukkan aja sebagai X1, sisanya yang enggak ditanya itu sebagai partisi X2. Ya. Tentang ukurannya menyesuaikan. Ukurannya menyesuaikan ya. Oke. Nah, sekarang yang berkaitan selanjutnya. Andaikan X1 dan X2 ini saling bebas. Ya. Andaikan X1 dan X2 ini saling bebas. Jadi partisi pertama dan partisi kedua ini saling bebas. Ya. Kalau saling bebas, maka kovarian kedua partisi itu vektor 0. Matriks 0, yaitu matriks 0 berukuran Q1 kali Q2. Karena X1-nya berukuran Q1 kali 1, vektor X2-nya berukuran Q2 kali 1. Sehingga matriks varian kovarian ini atau cov X1 X2 ini adalah matriks berukuran Q1 kali Q2. Ya. Nah, kemudian jika keseluruhan partisi ini keseluruhan partisi ya, kalau ini kan ini jadi partisinya ini digabung ini ya, menjadi matriks yang disusun atas bawah seperti ini. Ini distribusinya adalah normal multivariat. Gandanya Q1, Q2. Tambahkan. Kalau di sini ada Q1 variabel, di sini ada Q2 variabel, maka dimensinya adalah Q1 tambah Q2. Dan parameternya adalah sama aja, ini digabungkan juga. Di sini parameter
dari partisi mu1 ini mu2. Dan ini sigma 11, 12, 21, 22 ya. Oke. Nah, kalau memang demikian, antara X1 dan X2 itu dikatakan saling bebas kalau ini ya, sigma 12 ini, sigma 12 ini, atau sigma 21 ini, itu sama dengan matriks 0. Kalau semua di sini 0 semua, ini juga semua 0 semua, ya, karena ini transpusnya, maka X1 dan X2 itu saling bebas. Maksudnya X1 ini, partisi X1 dan partisi X2 itu saling bebas. Nah, itu ya. Nah, karena X1 X2-nya saling X1 X2-nya ini bentuk partisi. Dan yang ketiganya ini jika partisi X1 dan partisi X2 ini saling bebas dan berdistribusi masing-masing ini NQ1, mu1, sigma 11 ini yang pertama itu ini, yang kedua berdistribusi ini normal multivariat ganda Q2 dengan parameter mu2 sigma 22, maka gabungan begini nih memiliki multivariat normal juga. Multivariat normal dituliskan sebagai multivariat normal gandanya Q1 plus Q2, vektor parameternya gabungan seperti ini ya, B1 B2 sama seperti B ini, tapi lebih dijelaskan bahwa sigma 12 dan sigma 21 itu matriks 0. Ya, ini 0 transpus. 0 juga. Mau pakai transpus mau enggak, sama aja dia matriks 0. Hanya saja ukurannya yang gitu. Oke? Nah, jadi begini teladannya misalnya. Andaikan kita punya pembaca trinomial, ini 3 itu trinomial ya. Sudah tentu kalau trinomial di sini n-nya n3, vektor parameternya mu, vektor matriks variannya sigma, di mana sigmanya adalah seperti ini. Sigmanya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya apakah X1 dan X2 saling bebas? Ini kita kalau sudah seperti ini X1, X2, X3, X1, X2, X3 ya. Ini varian X1, varian X2, varian X3. Apakah X1 dan X2 saling bebas? Nah, ini kita lihat X1 itu di kolom 1 atau baris 1, X2 di kolom 2 atau baris 2. Kita lihat ini variannya, kovariannya itu ini. Jadi kovarian X1 dan X2 itu nilai di sini baris pertama kolom 2 ini 1. Ini bukan 0 nih. Ini bukan 0. Karena bukan 0, maka X1 dan X2 saling tidak bebas. Ya, tidak bebas. Nah, gitu ya. Sekarang, bagaimana dengan X1 dan X2? X1 dan X2 ini gabung nih. Ini kan gabung nih ya. X1 dan X2 ini gabung. X3-nya sendiri nih, X3-nya sendiri. Nah, kita lihat. Kalau seperti itu kan partisinya begini nih partisinya. Nah, berdasarkan C tadi, jadi berdasarkan aturan atau result 45 bagian C itu, ya, maka kita katakan, ya, karena ini sigma 12-nya adalah matriks 0, maka X12 gabungan ini dengan X3 itu saling bebas. Makanya kalau misalnya kalian ujian ya itu misalnya mau menuliskan argumentasi nggak bisa, itu pakai referensi begini misalnya, seperti yang dikatakan ini. Ya, dengan menggunakan hasil 45 poin C gitu ya, poin C. Poin C kan bunyinya begini nih. Ya, dia dikatakan saling bebas, ya kan? Maka distribusinya begini, ya. Ini karena sigma 12 ini adalah ya sigma 12 ini 00, ini 00, maka gabungan variabel X1 dan X2 ini bebas terhadap X3 gitu ya. Jadi X3 itu saling bebas ya. Baik terhadap X1, ini X3 terhadap X1 0, X3 terhadap X2 0, atau di sini lihatnya kan. Jadi begitu. Jadi melihat bebas apa enggaknya dilihat dari kovariannya ya. Oke. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan sebaran bersyarat. Sebaran bersyaratnya. Tadi kan sudah disinggung, kondisional itu bersyarat. Ya. Jadi andaikan vektor X ini dipartisi menjadi vektor X1 dan partisi 1 dan partisi 2 seperti ini. Nah, ukurannya terserah tadi mau Q, mau apa namanya terserah ya.
Ini berdistribusi NP mu sigma. Dengan vektor mu-nya kalau dipartisi menjadi mu1, mu2 yang bersesuaian ya mu1, mu2 dan matriks sigmanya juga yang bersesuaian nih sigma 11, sigma 22, sigma 12, 21-nya. Dan ada syaratnya nih, ada syaratnya bahwa sigma 22 ini determinannya lebih besar dari 0. Artinya kalau lebih besar dari 0 artinya dia punya kebalikan ya, punya inverse biasa. Nah, oleh karenanya sebaran bersyarat X1 ya, X1. Kalau X2 diketahui sama dengan X2 kecil, ini pembacanya, ini nilainya ya. Yang besar itu pembaca, yang kecil nilainya ya. Jadi diketahui dia. Jadi ini tuh diketahui. Jadi yang enggak diketahui X1-nya. Yang enggak diketahui X1-nya ya. Maka sebaran bersyarat X1 vektor partisi pada bagian pertama ini, kalau partisi bagian kedua ini diketahui sama dengan nilainya X2 ini ya, maka distribusinya normal ya. Normal. Oke, dengan vektor rata-rata, nah vektor rata-rata ini mu1 ini ya, lihat. Ini X1 mu1 ya. Kemudian makanya disyaratkan di sini, yang di sini itu harus invertible ya. Harus non singular. Determinannya harus lebih besar dari 0 sehingga inverse-nya ini ada ya. Inverse-nya ini ada ya. Nah, jadi di sini rata-ratanya rata-rata sebaran bersyarat ini mu1 ini ditambah dengan ya sigma 12, ingat ya sigma 12 ini dikalikan dengan inverse ini, urutannya begitu ya. Jadi mu1 ini mu1 ya. Sigma 12 dikalikan inverse ini dikalikan, nah yang diketahui tadi. Yang diketahui apa? X2. X2 dikurang mu2. Itu ya. mu2 karena ada di sini. Jadi ini yang diketahui itu berapa ya. Oke. Nah, sebaliknya oke. Selanjutnya kovariannya sama dengan kovarian bersyarat ya. X1 kalau X2 ini diketahui sama dengan X2 kecil. Nah, maka kovarian sama dengan lihat urutannya ini. Sigma 11 ini dikurang sigma 12 ya, sigma 12. Ini lihat. 112 kali inverse sigma 22 kali inverse ini dikalikan sigma 21. Jadi sigma 11 dikurang sigma 12 dikalikan inverse ini dikalikan ini. Itu ya. Itu kovariannya. Kovariannya. Kovarian atau matriks kovarian sama aja ya. Oke. Jadi di sini matriks kovariannya ini tidak tergantung dari X2. Ya. Nggak tergantung X2 nih. Ya, yang tergantung X2 di sini minnya, rata-ratanya. Oke. Nah, oke, ini apa namanya? Proof-nya ya, proof-nya. Jadi biasanya seperti itu. Karena nanti kalau mau kalau dibalik gimana Pak? Yang bagian dibalik aja, posisinya dibalik. Jadi posisinya dibalik kan seperti tadi juga kita ingin mencari apa namanya sebaran peluang dari partisi yang anggotanya X2, X4 padahal ada X1, X3, X5. Yang X1 posisinya aja dipertukarkan ya. Oke. Posisinya dipertukarkan. Ini panjang diskusinya ya. Nah, sekarang sampailah apa yang disebut dengan bentuk kuadratik ya. Oke. Ini aja riset 47 ya. Riset 47. Vektor pembaca X berdistribusi normal multivarian ganda P. Parameternya mu sigma. Ini standar bunyi seperti ini standar ya. Let X be. Jadi kalau bahasa Inggrisnya matematik, statistik dan sebagainya ini masih gampang-gampang ya. Jadi kalian harus terbiasa dengan begini. Andaikan atau misalkan vektor pembaca X
berdistribusi, ya, atau memiliki distribusi normal multivariat ganda P dengan parameter vektor rata-rata mu dan matriks kovarian sigma dengan ya determinan dari sigma ini positif. Artinya ini harus positif definite. Ya, positif definite. Oke. Maka ya, kalau kita lihat ini adalah bagian pangkat dari eksponen, bilangan eksponen dalam fungsi kepekatan peluang multivariat itu, ya. Jadi bagian ini itu berdistribusi chi kuadrat, ya. X chi kuadrat P, ya. Ya, ini keterangannya aja, where dengan ini adalah menunjukkan distribusi chi kuadrat dengan derajat bebas P, gitu ya. Jadi berdistribusi ini, ya kan? Kalau sudah dibunyikan, masuk mau nulisin lagi, ya. Oke, chi kuadrat dengan derajat bebas P. P-nya apa? P-nya banyak variabel. Nih, ya, P-nya ikutin ini. Kalau ini 2, ya ini chi kuadrat 2, ya. Oke, ya. Kemudian distribusi ini menugaskan peluang sebesar 1 min alfa ke bentuk elipsoid. Tadi sudah disinggung sebetulnya di depan, tapi ini ditegaskan lagi. Jadi ini bentuk elipsoid. Ini bacanya kalau dalam matematika, dalam statistik kita bacanya begini. Himpunan semua vektor X, ya. Himpunan semua vektor X sedemikian rupa sehingga, ya, kalau vektor X itu ini ada P komponen dikurangi vektor rata-rata populasinya, ya, transpose, dikalikan inverse dari matriks kovariannya, inverse-nya ada karena determinannya positif, dikalikan ini, ya, sama seperti itu tadi, itu lebih kecil sama dengan, jika lebih kecil sama dengan chi kuadrat P. Nah, ya, chi kuadrat dengan derajat bebas P. Ditentukan lambdanya berapa. Kalau di sini kita ingin di sini peluangnya 95%, di sini alfanya 5%, ya. Alfanya 5%. Jadi ini bentuk elipsoid. Ya. Jadi dalam wilayah kepercayaan kita menyatakannya begini. Kita yakin, nah gitu ya. Kita yakin 95% atau 99% atau 97% gitu ya. Bahwa wilayah keyakinan, wilayah kepercayaan vektor rata-rata ini, vektor rata-rata mu itu ditentukan oleh persamaan ini. Pertidaksamaan. Kalau persamaan kan ini sama dengan gitu ya. Pertidaksamaan yang dinyatakan dalam himpunan ini, gitu ya. Nah, kita yakin. Jadi semua titik-titik yang berada dalam semua titik-titik X, ya, karena mu-nya diketahui, sigma-nya diketahui, ya. Semua titik-titik X yang berada dalam elipsoid ini, ya, itu berada dalam wilayah di mana kita yakin sebesar 1 min alfa persen. Gantung alfanya, mau 95%, berapa persen itu ya. Itu. Nah, itu yang berkaitan dengan makanya distribusi dari ini adalah chi kuadrat dengan derajat bebas P. Oke. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan dengan, karena babnya aja multivariat normal, jadi yang berkaitan dengan itu semua. Karena ini akan mendasari statistik multivariat normal, khususnya dalam pengujian hipotesis. Ya. Di 148 mengatakan bahwa ini vektor pembaca X1, X2 sampai Xn. Nah, kalau ini, ya, ini adalah misalkan ini ya, adalah vektor-vektor pembaca. Ini amatannya X1, X2, Xn ini amatannya. Be mutually independent. Jadi saling bebas mutual. Yang dimaksud saling bebas mutual itu begini.
X1 dan X2 tidak saling mempengaruhi. X1 dengan X3 juga tidak. X2 dengan X3 juga tidak. X1 dengan X2 dengan X3 secara pasang-pasangan juga tidak. Ya, juga tidak saling mempengaruhi, saling bebas ya, bebas mutual. Ya. Dengan XJ masing-masing ini itu berdistribusi normal multivariat. Normal multivariat ya, gandanya P. Yang membedakan di sini adalah bahwa untuk setiap pengamatan ini, untuk setiap pengamatan itu, vektor rata-ratanya tidak sama. Vektor rata-ratanya tidak sama. Tergantung indeks ininya. Kalau ke yang ketiga ya ini mu3, kalau yang ke n ya mu n gitu ya. Nah, ini enggak sama. Hati-hati ya kalau membaca begini ya, mu-nya sama apa enggak ya. Nah, yang sama apa? Yang sama kovariannya. Yang sama itu kovariannya. Nah, jadi kalau dalam ini kan kadang ada, kalau yang univariat kita punya pernah pengamatan-pengamatan atau perlakuan-perlakuan dalam rangka percobaan itu adalah homoscedasticity gitu ya. Itu varian dari data pengamatan pada titik itu sama semua. Nah, ini hati-hati dalam baca begini. Nah, sekarang ada kombinasi linier nih, ada kombinasi linier yang merupakan ini kombinasi linier dari pengamatan. Ini dari pengamatan ya. C1X1. Ingat masing-masing X ini pembaca multivariat ganda P. C1, X1, C2, X2, Cn, Xn. Ini secara umum begitu. Ini V1 nih. Ya, dinamakan V1. Ya. Oke. Maka V1 ini berdistribusi multivariat ganda P juga. Karena ini ganda P, ganda P, ganda P, ganda P ya. Dan dijumlahkan, atau aditif sifatnya di sini dijumlahkan. Maka multivariatnya juga tetap ganda P, ya, ganda P. Yang membedakan itu adalah parameternya. Karena ini merupakan kombinasi linear dari masing-masing pengamatan. Nah, kalau di sini rata-ratanya mu1, di sini mu2, vektor mu1, vektor mu2, vektor mu n gitu, ya berarti rata-ratanya jumlah itu semua. Jadi C1 kali vektor mu1 tambah C2 kali vektor mu2 dan seterusnya sampai n kali. Itu rata-ratanya. Sedangkan variannya karena saling bebas mutual, kalau ini saja V1 sama dengan ini saja, maka varian V1 ini varian X1 yang lama yaitu sigma ya, kali C1 yang dikuadratkan. Nah, itu kalau cuma 1X, padahal X-nya ada X1, X2 sampai Xn, berarti yang dijumlahkan adalah C1 kuadrat, C2 kuadrat, sampai Cn kuadrat. Dijumlahkan ya, ini jumlahkan dulu. Nah, baru dikalikan sigma, karena masing-masing ini memiliki matrik varian kovarian yang sama, yaitu sigma. Ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi V1 itu distribusinya multivariat normal ganda P ini. Nah, sekarang kalau misalnya ada V2 nih, V2 kombinasi linearnya bukan C1, C2 sampai Cn, tapi B1, koefisiennya aja yang beda. B1, B2 sampai Bn ya. Nah, V1 dan V2 itu memiliki distribusi multivariat normal juga ya, multivariat normal. Nah, ini dengan ini kan ini join nih ya, ini join itu kalau di sini P, di sini P juga. Ya, di sini P, sini P juga ya. Nah, oke. Jadi yang di sini ini adalah varian kovarian yang X1-nya, sorry V1-nya. Ini varian kovarian V2-nya, ini V2. Sedang di sini itu kovarian antara V1 dan V2. Caranya gampang ya, sigma aja di sini dikalikan. Kalau di sini B1. Ini kan untuk V2, ini untuk V1. Jadi V1 V2 berarti B transpos C. Nah, karena B transpos C menghasilkan B transpos C itu artinya B1 kali C1 ditambah B2 kali C2 tambah dan seterusnya sampai Bn kali Cn. Ini menghasilkan konstanta, kan inner product ini. Ini juga inner product. Jadi ini B transpos C dengan C transpos B sama aja ya, makanya ditulis nggak masalah ya. Nah, matrik varian kovariannya seperti ini ya. Matrik varian kovariannya.
Ini jointly multivariat ya, jointly. Ini V1, V2 ada kovariannya. Ini kalau digabung. Nah, kalau ini inner product BC ini ya, atau hasil kali pasangan B dengan C ini jumlahnya sama dengan 0, maka V1, V2 saling bebas. Jadi kalau ini yang menghasilkan 0, ini menghasilkan 0, maka antara V1 dan V2 disebut saling bebas. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita ingin melihat, ya, lihat ini X1, X2, X3, dan X4 merupakan tadi ini ya, ini kan N-nya 4-nya. Ini N-nya 4. Masing-masing ini berdistribusi, ini ada kata-kata nih, saling bebas dan identik. Kalau identik artinya mu1, mu2, mu3, mu4 sama, yaitu 3-1, 1. Ya. Jadi mu1-nya, mu2, mu3, mu4 sama nih ya, 3-1, 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, perhatikan kombinasi linear A aksen X1 dari ketiga komponen X1. Ya. Misalnya A aksen mu, 3A1 min A2 plus A3. Ini ya. 3A1 min A2 plus A3. Ya. Oke. Ini ya. Jadi kalau misalnya dibikin A1, A2, A3, ini 3A1 min A2 plus A3. Dan variannya tentunya, nah, ini sigma A1, A2, A3 kalikan di sini, ini kalikan A1, A2, A3. Jadi di sini A1, A2, A3 vektor baris, A1, A2, A3 vektor kolom. Kalikan, kita dapatkan ini. Cara cepatnya bagaimana? Cara cepatnya, lihat ini cara cepatnya. Ini diagonal, elemen diagonal 1, 2, 3 ini sebagai varian. Jadi kuadrat ini. 3A1 kuadrat, A2 kuadrat, 2A3 kuadrat. Ya. Kemudian ini koefisien untuk kovarian antara A1, A2. Di sini antara A2, A1 sama. Jadi min 2, A1, A2. Di sini plus 2, A1, A3. Antara A2, A3-nya nggak ada karena ini 0. Ya. Jadi cara cepatnya mengalihkan gitu. A1, A2, A3, A1, A2, A3 berarti 3A1 kuadrat, 1A2 kuadrat, 2A3 kuadrat jumlahin. Kemudian ini dua kalinya nih. Min 2 itu dari sini. A1 A2 plus 2 A1 A3 plus 0 kali A2 A3. Makanya A2 A3-nya nggak tulis sini. Ya. Nah, gitu. Cara mencari ini supaya cepat. Oke. Ini sama, nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini karena mu sendiri dan sigma sendiri ini adalah parameter yang umumnya tidak diketahui. Ini populasi ya, populasi ini. Ini parameter populasi, ini parameter populasi. Kan apabila populasi itu memang sangat besar, umumnya tidak diketahui. Oleh karenanya kita melakukan apa yang disebut dengan estimasi, ya, estimasi. Nah, salah satu metode estimasi yang sudah kalian bisa bicarakan adalah yang namanya maksimum likelihood, ya, maksimum likelihood. Oke. Seperti tadi, X1, X2, Xn ini sampelnya. Masing-masing sampel, masing-masing pengamatan, ini pengamatan ada ini ya. Ini kalau dikatakan random sampel itu masing-masing pengamatan ini saling bebas, ya, saling bebas. Kemudian ada informasi bahwa masing-masing berdistribusi multivariat ganda P, ya, dengan vektor rata-rata mu dan matriks varian kovariannya sigma, ya. Nah, ini mutually independent tadi sudah disebutin, ya. Oke. Nah, oleh karenanya dengan informasi itu, maka fungsi kepekatan bersama join ini yang disebut dengan fungsi likelihood, ya, fungsi likelihood dari pengamatan X1, X2 sampai Xn ini adalah hasil kali. Kenapa hasil kali? Karena mereka mutually independent.
Ya, mutual independent berarti hasil kali. Ya, ini ya. Jadi P-nya dari mana? J dari 1 sampai N. Ya, 1 sampai N. Ya. Mana yang dikalikan? Masing-masing fungsi kepekatan peluang multivariat itu. Kok nggak ada indeksnya? Karena ini adalah distribusi yang identik ya. Ini kan karena mu-nya sama, sigma-nya sama, identik ya. Kalau mu-nya beda, sigma-nya beda ya, ini ada anunya lagi, ada J-nya begitu. Ini nggak ada J-nya. Oke? Nah, oleh karenanya ini kalau mau dikalikan ini menjadi 2pi kali pangkat NP per 2. Kalau yang untuk satu distribusi multivariat kan cuma ini, karena ada N ya, ini jadi NP ya. Ini jadi N per 2 pangkatnya, ini menjadi jumlahnya. Kalau ini bukan hanya satu aja, tapi ada sebanyak N jumlahnya. Oke? Nah, yang namanya apa namanya nanti ya kita bisa gunakan informasi-informasi sebelum kita bicara masalah maksimum likelihood, itu kita perlu tahu informasi ini dulu. Yang berkaitan dengan trace. Ya, ini ya. Ini kan masalah matriks nih. Kemarin sudah di informasi di materi lain apa namanya aljabar model linear juga kita bicara matriks juga, bahwa karena X transpos AX ini 1 kali P, ini P kali P, ini P kali 1 menghasilkan matriks 1 kali 1 atau skalar. Karena menghasilkan skalar, ini sama dengan transposnya. Ya. Transpos memiliki sifat. Oke, kalau begitu ini bisa dong ditukar. Oke, bisa. AX X transpos. Ya, sorry, trace-nya. Ini trace-nya. Trace sama dengan trace-nya ini, bukan transposnya. TR itu trace ya. Trace itu jumlah diagonal ya. Jadi X transpos AX ini skalar kan? Karena skalar ini sama dengan trace-nya. Sifat trace itu ini mau dibalik-balik urutannya, urutan matriksnya sama. X transpos AX sama dengan AX transpos ya. Jadi kalau ini P kali P, ini P kali 1, ini 1 kali P menghasilkan matriks P kali P juga. Sama nilainya transpos, nilai trace-nya. Nah, oke. Dan kemudian trace dari A ini tadi sudah disinggung bahwa trace dari A jumlah diagonal itu sama dengan jumlah nilai eigen dari vektor itu. Ya. Jadi kalau vektor A berukuran K kali K, ini K kali K misalnya, K kali K, maka lambda 1, lambda 2, lambda sampai dengan lambda K yang merupakan nilai-nilai eigen dari matriks A itu sama dengan trace-nya kalau dijumlahkan. Nah, oke. Nah, atas dasar itulah ya, maka fungsi likelihood ini fungsi likelihood tadi yang sana tadi dituliskan ulang seperti ini, jadi persamaan 416 ya. Ini fungsi likelihood-nya ini ya, dengan menggunakan alat bantu trace tadi ya, alat bantu trace tadi, maka estimator ya, estimator itu alat yang digunakan untuk mengestimasi parameter vektor mu dan matriks varian kovarian sigma itu bisa didapatkan ya dengan berbagai apa namanya informasi sebelum ini. Nanti kita lihat dulu di sini misalnya ini ada dalil yang bisa digunakan untuk menjustifikasi bahwa mu transposnya dan mu head-nya atau taksiran atau estimator dari mu dan taksiran dari matriks sigma itu bisa diperoleh. Yaitu misalkan ini, kalau ada matriks B yang positif definite, B-nya segi, ya, bukan hanya segi, tapi simetris positif definite lagi. Ya. Jadi B simetris positif definite berukuran P kali P. Kalau ada skalar B, B-nya skalar yang positif, maka ini kuantitas ini, jadi E pangkat minus trace ini per 2, ini kan sebetulnya nanti digunakan untuk menjustifikasi dalil-dalil yang akan kita gunakan. Nah, ini lebih kecil sama dengan yang kanan, dan sebelah kiri ini lebih kecil dari yang sebelah kanan untuk semua matriks sigma yang positif definite berukuran P kali P. Dan kebanyakan juga matriks varian kovarian yang akan digunakan juga
sifatnya seperti ini. Dan equality holding ini akan sama dengan begini kalau sigmanya ini sama dengan 1/2B dikalikan matriks B-nya. Ya. Kalau baca proof-nya ya lama nanti. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, ini hasilnya nih. Jadi result 411 ini mengatakan bahwa apabila ini adalah contoh acak dari populasi multivariat normal ya, multivariat normal dengan vektor rata-rata parameternya ini mu dan parameter varian kovariannya sigma. Maka mu atau vektor rata-rata populasi yang umumnya kita tidak tahu nilainya itu ada estimasinya. Ya, estimatornya sama dengan ini rata-rata dari masing-masing ini. Jadi ini kan p variabel nih, ini p variabel, semua p variabel. Nah, nanti dihitung dulu dari n sampel ini variabel pertama rata-ratanya berapa, variabel kedua rata-ratanya berapa, sampai variabel ke p rata-ratanya berapa. Ini di sini, disusunlah di sini. Jadi vektor X ini rata-rata, vektor rata-rata ya. Ini kalau sudah ada begininya jadi rata-rata. Vektor rata-rata baca. Jadi ini P kali 1 juga. Nah, ini estimatornya ya. Ini juga estimator untuk sigma. Nah, caranya ini caranya yang sama dengan ini. Nah, ini sama dengan jadi matriks yang di luar 1/n ya. Jadi jumlah dari ini tanpa 1/n ini itu adalah n-1 kali S. S-nya ada di depan. Matriks varian mirip seperti jumlah kuadrat seperti ini. Ya. Jadi sebut saja yang sebelah kanan ini di luar 1/n ini adalah n-1 kali S. Ya. Jadi kalau misalnya kedua ini yang kita sebut dengan estimator dari vektor rata-rata populasi dan matriks varian kovarian populasi yang diperoleh dengan cara menggunakan metode maksimum likelihood. Jadi maksimum likelihood itu kalau bahasa umumnya mengatakan begini. Ya. Jadi ini adalah joint density tadi ya. Joint density yang 415 itu bisa dituliskan juga di mana ini ya 411 ini. Cari vektor mu ini dan matriks sigma ini sedemikian rupa sehingga nilai ini maksimum. Ya, sehingga nilai ini maksimum. Nah, gitu. Nah, itu diperoleh ya melalui maksimum likelihood itu diperoleh mu-nya itu ternyata sama dengan vektor rata-rata ini. Dan matriks sigma ini, taksiran matriks sigma itu adalah n-1 per n kali S. n-1 per n kali S. Nah, kalau kita lihat ini kan 1/n nih, ini 1/n ya, per n, ya kan? Makanya kalau ini kita gunakan sebagai taksiran untuk sigma varian kovarian populasi, maka nilai harapan dari ini ya, nilai harapan dari ini itu bias. Nah, supaya tidak bias ya pembaginya ini kan mestinya n-1 gitu ya. Jadi ini dikalikan dibagi n-1 gitu. Jadi kalikan n per n-1 sehingga dapatkan sigma ini ya. Ini maksimum likelihood-nya ini, Ini taksiran dari matriks sigma yang diperoleh dengan menggunakan maksimum likelihood. Ya. Nah, oke. Jadi ini maksimum likelihood-nya. Jadi kalau ini dimasukkan mu dan sigmanya dimasukkan taksirannya, nilainya ini ya, nilainya. Oke. 418 ya. Jadi itu materi yang digunakan untuk
karena ukuran populasi, karena parameter populasi mu dan sigma itu tidak diketahui, kita melakukan estimasi, ya, estimasi. Dan berdasarkan apa yang telah kita pelajari dalam statistik matematik atau teori statistik itu, ternyata juga hasilnya ini, bahwa X rata-rata dan S itu adalah statistik cukup, ya, sufficient statistik. Ini kalau X1 sampai Xn ini adalah contoh acak dari populasi normal multivariat ganda P dengan vektor rata-rata mu dan varian sigma, maka vektor X rata-rata dan matriks S ini adalah statistik yang cukup, ya, statistik cukup. Oke. Dan distribusi dari ini, ya, distribusi dari X rata-rata itu, adalah multivariat juga, multivariat normal ganda P dengan vektor rata-rata mu dan matriks varian kovariannya adalah sigma per n. Kemudian kalau matriks S itu kita kalikan dengan n-1, ya, maka distribusi n-1 kali matriks S ini disebut dengan namanya wizard, ya, distribusi wizard dengan derajat bebasnya sebesar n-1. Jadi wizard juga punya derajat bebas sebesar n-1, ya. Dan yang terakhir yang penting, yang tak kalah pentingnya adalah bahwa kedua estimator itu, ini estimator statistik juga. Statistik adalah fungsi dari data. Jadi baik vektor rata-rata sampel ini dan matriks S ini saling bebas, ya. Saling bebas. Ya. Dan sedikit lagi, ini distribusi wizard itu punya sifat-sifat. Nah, ini fungsi kepekatan peluangnya, ya, fungsi kepekatan peluang wizard ini, walaupun kita tidak belajar secara detail ininya, tapi nanti akan disinggung dalam pengujian parameter multivariat, ya. Ini dua sifat. Jadi jika wizard itu distribusi dari matriks, ya. Jadi A1 ini matriks, ya. Jadi matriks acak. Jadi A1 ini berdistribusi wizard dengan parameter M1. Ini M1 ini ada kaitannya dengan tentunya parameter juga, ya. Dan saling bebas terhadap A2. A2 juga berdistribusi wizard juga. Nah, jumlah kedua wizard itu juga wizard. Itu gitu. Jadi A1 wizard, A2 wizard, keduanya kalau dijumlahkan wizard. Kemudian jika A berdistribusi wizard seperti ini, WM A sigma, nah itu matriks A-nya, maka kombinasi linear CAC transpose itu juga berdistribusi wizard dengan parameternya begini, CAC transpose dan C sigma C transpose. Itu aja. Kemudian mungkin itu dulu, ya, itu dulu, karena yang lain ini mengikuti, kalaupun disampaikan ini juga berkaitan dengan distribusi nanti yang akan dipakai, yaitu teorema central limit theorem, ya, dalil limit pusat atau central limit theorem, itu mengatakan kalau kita punya contoh acak berukuran n dari populasi multivariat dengan rata-rata vektor mu dan dengan varian kovarian sigma, maka akar n ini vektor, ya, ini vektor. Akar n kali selisih dua vektor ini, vektor rata-rata sampel dan rata-rata populasinya, itu memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal multivariat ganda P dengan vektor rata-rata vektor 0 dan matriks varian kovarian sigma. Nah, ini ada syaratnya, n-nya harus menuju besar, karena central limit theorem kan begitu. Untuk n menuju yang besar, relatif terhadap P. Jadi P adalah banyaknya varian, banyak variabel yang dipakai. Nah, inilah yang mendasari, walaupun di depan tadi sudah dipakai, ya,
Karena kalau yang di depan tadi itu sigma di sini. Jadi dalam persamaan 428 itu sigma ini digantikan dengan S, ya. Hampir mirip varian kovarian sampel. Kalau sigma varian kovarian populasi ya. Jadi distribusi ini mendekati Chi kuadrat ganda P. Kalau N dikurang P-nya besar. Jadi N-nya yang menuju besar karena P-nya kan relatif diam gitu ya. Sedangkan ini tadi sudah disebutkan ya, sudah disebutkan bahwa akar N dari ini adalah berdistribusi mendekati distribusi normal multivariat ganda P. Oke, mungkin teorinya itu mungkin minggu depan kita akan lanjutkan dengan pengujian-pengujian yang berkaitan dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ya. Oke, sebelum saya sudahi, ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, silakan dinyalakan kameranya. Semuanya ada 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, harus ada 2 layar ini. Layar pertama. Oke. Layar pertama. Oke. Layar kedua. Oke, baik. Mohon maaf bagi yang sinyalnya kurang bagus, ada beberapa kawan kalian yang sering terpental mungkin tidak berada pada jaringan internet atau jaringan internetnya nggak lewat situ ya. Mau datang ke rumahnya pergi lagi dia, mau datang ke rumahnya pergi lagi ya.